Korea Basik Kiara Patikir Kiara Bala Bara Bala Bara 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 Kiara Bala Bara Bala Bara Bala Bara Bala Bara Bara Bala Bara 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 Bala Bara 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 Kiere Bere Bere Bala 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 Bara Bala Bala Bara Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih. Mari angkat tangan kananmu bersama saya. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku, selalu mahal darah-Mu Tuhan tercurah untuk. Mari kaum wanita saja yang meriah, yang pria mengucap syukur. Wanita, angkat suaramu. Kira pasik, kira pasik. Mari yang wanita menyembah, mari yang pria katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, selalu mahal darah-Mu Tuhan tercurah untuk menebus. Mari bersama-sama. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, oh terima kasih Tuhan Yesus. Untuk menebus hidupku, mari angkat suaramu lebih dahsyat. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Tuhan tercurah untuk. Haleluya, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Tuhan tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, juga yang ada di rumah.
ketika saya menyaksikan drama penyaliban Tuhan Yesus, hati saya hancur, saudara. Memang sepertinya drama yang dikerjakan oleh anak-anak muda. Tetapi saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan menyerupai Tuhan Yesus. Di situ ada kuasa bekerja. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana satu drama yang dikerjakan anak-anak muda atau mungkin anak sekolah minggu, tapi bisa membuat hati saya pecah langsung. Dan saya tidak menduga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu berkata, saudara, apa yang Dia kerjakan itu nyata dan hidup, dan kuasanya bekerja bagi saudara yang percaya. Tuhan menunjukkan kepada saya, meskipun itu drama, tetapi kuasaku tetap sama. Bagi orang-orang yang menghormati aku, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memperingati penderitaanku, maka ada satu kuasa yang keluar dari diriku, memulihkan setiap hati, memulihkan setiap jiwa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Bahkan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah semua gereja Tuhan yang pagi hari ini memperingati. Saya kagum, saudara. Saya heran dengan kuasa Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari jangan menganggap remeh apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Saya tidak bisa membayangkan ketika kita ada pada waktu Tuhan Yesus dihajar, dicambuk. Di situ Maria menangis, saudara, ibunya. Murid yang dikasihnya Yohanes tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu bahwa kehendak Bapa harus terjadi kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mati. Seorang ibu tidak akan pernah kuat melihat anaknya dihajar dan mati, saudara. Saya teringat dengan teman saya, seorang doktor teologi. Waktu itu dia diminta untuk menemani, Bapak ini seorang rektor dari sekolah teologi, teman saya. Dia diminta untuk menemani seorang yang akan dieksekusi pada waktu beberapa tahun yang lalu. Seorang ibu yang ditangkap masuk penjara karena pembunuhan sebuah keluarga. Dan ibu ini oleh anugerah Tuhan ditangkap oleh Tuhan Yesus di penjara. Ibu ini melayani Tuhan. Dan pada masa ketika eksekusi harus dijalankan, maka ibu ini harus mendapatkan pendeta pendamping untuk
melayani sebelum eksekusi, yaitu penembakan oleh 12 penembak jitu yang disiapkan. Bapak Ibu Saudara, saya mendengar kesaksian teman saya. Dia hanya diberi waktu 3 menit untuk datang kepada ibu ini dan melayani, mempersiapkan hati ibu ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak ini tidak bisa berkata apa-apa di masa ketika seorang akan pulang ke rumah Bapa. Satu hal yang ibu ini rindukan adalah mujizat terjadi. Tapi kehendak Bapa berbeda. Teman saya hanya berkata, saya ini seorang rektor, doktor, pengkhotbah. Saya tidak bisa berkhotbah dan menasihati apa-apa. Saya hanya mengajak kepada ibu ini, mari ibu, kita berdoa Bapa kami. Dan nanti ketika ibu ditutup kepala ibu dengan kain hitam, katakan kepada Tuhan dan Bapa, aku serahkan rohku dalam tanganmu. Teman saya menangis, saudara. Dia katakan, saya melihat kejadian ini 3 menit. Hancur hati saya. Saya tidak bisa membayangkan melihat 3 jam Tuhan Yesus di kayu salib. Dan akhirnya ibu ini dieksekusi mati. Dan ibu ini menjadi salah satu pahlawan iman bagi para hamba-hamba Tuhan di kota Malang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di sana melihat Tuhan Yesus, saya percaya saudara pasti akan berkata, aku akan memberi hidup bagi Tuhan Yesus. 3 jam, saudara, kegelapan melingkupi seluruh bumi. Sampai pasukan yang menusuk lambung Tuhan Yesus berkata, sungguh benar, Dialah anak Allah. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dia Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah Tuhan Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka pagi hari ini kau akan mengalami pemulihan, pengampunan, keselamatan, hidup yang baru. Katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Tema kita Jumat Agung dan Paskah adalah kepenuhan Allah. Tuhan memberi kepada saya sejak bulan Februari. Tuhan ingin setiap Bapak Ibu Saudara memperingati. Hanya bagi orang-orang yang serius, yang memperingati penderitaan kematian Tuhan Yesus dalam hidupnya, maka mereka akan mengalami kepenuhan Allah, Bapak Ibu Saudara. Sebab kepenuhan Allah itu terjadi kepada orang-orang yang senantiasa memperingati. Pagi hari ini melalui Jumat Agung ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengamati kembali bagaimana rohani kita, bagaimana kekristenan kita selama ini. Sebab peristiwa yang dialami Tuhan Yesus bukanlah drama. Seorang aktor terkenal yang memerankan Tuhan Yesus di film The Passion of the Christ. Bapak Ibu Saudara, aktor ini diminta untuk memerankan peran Tuhan Yesus. Dia mengalami proses dalam hidupnya, tantangan, cobaan. Dan aktor ini benar-benar merasakan bagaimana apa yang dia perankan sebagai Tuhan Yesus adalah sesuatu yang dahsyat yang terjadi untuk keselamatan umat manusia. Dan dia bertobat, Bapak Ibu Saudara.
Padahal ini satu drama yang diperankan. Tuhan Yesus tidak sedang membuat film The Passion of Christ. Tapi Tuhan Yesus sedang membuat satu kehidupan yang baru. Yang harus dipersiapkan melalui korban darahnya. Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Pertanyaannya, mengapa kita tidak langsung mati bersama Tuhan Yesus? Kita diizinkan untuk hidup sampai hari ini. Saya diizinkan 24 tahun masih hidup ketika tahun 98 saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Untuk apa, saudara? Untuk kita menjadi saksinya. Biarlah penderitaannya, biarlah kematiannya, kebangkitannya selalu terjadi dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu harus memperingati. Hanya orang-orang yang memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, mereka yang layak menerima seluruh kepenuhan Allah. Mereka adalah orang-orang yang merasakan hadirat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mau hidup bagi Tuhan. Bahkan mereka meninggalkan seluruh dunia ini untuk hidup bagi Yesus Kristus Tuhan. Menjadi alatnya, menjadi hambanya, menjadi imamnya. Dunia bukan menjadi tujuan hidup mereka. Hanya orang-orang yang memperingati kematian Tuhan Yesus. Orang-orang inilah yang menghormati setiap perintah Tuhan, setiap ketetapan Tuhan, setiap ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan peringatan ibadah-ibadah yang sudah diberikan kepada kita semua melalui gereja Tuhan pada masa ini, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin melayani, orang-orang yang rajin membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Orang-orang inilah yang mengalami kepenuhan Allah. Katakan amin. Berapa banyak di antara saudara semuanya pagi hari juga yang ada di rumah, saudara mau mengalami kepenuhan Allah? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita baca lebih dahulu Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia adalah Yesus Kristus. Terus. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Yang dimaksud Dia ini adalah semua diperdamaikan dengan Bapa di surga oleh putranya Yesus Kristus Tuhan. 21. Juga kamu yang dahulu hidup apa saudara? Jauh dari Allah. Kita jauh saudara. Kalau saudara mau lebih mantap dengarkan lagunya dari kelompok band dunia slang. Nah itu jauh saudara. Kita jauh dari Tuhan. Berapa banyak saudara sebelum mengenal Tuhan Yesus, saudara sadar kalau kita ini jauh dari Tuhan? Angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belum merasakan saudara jauh dari Tuhan, hari ini kau tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Hanya anugerahnya. Hanya anugerahnya yang membuat saudara dekat dengan Tuhan. Dan ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara pasti tidak akan diam. Saudara akan minta lebih dekat lagi. Saya minta lebih lagi Tuhan. Sampai aku ada di dalam pelukanmu ya Bapa. Katakan amin. Ketika saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus tahun 98.
Bapak Ibu Saudara, saya sepertinya sudah tidak mau meninggalkan gereja lagi. Di hati saya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan jamah, saya mau diam di rumah-Mu Tuhan. Sepertinya sebisa mungkin saya tinggal di gereja. Saudara, saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami Tuhan Yesus, saudara pasti mengalami yang saya rasakan. Kami ingin tinggal terus Tuhan. Sehingga waktu itu Bapak Ibu Saudara, pagi saya datang, sore saya datang lagi. Bapak Ibu Saudara, mengapa orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kerinduan untuk tinggal di dalam gereja? Gereja manapun saudara, mau karismatik, mau protestan, mau gereja tradisional, sama. Orang yang dijamah Tuhan, dia rindu senantiasa dekat dengan Tuhan. Dia rindu Bapak Ibu Saudara. Jika tidak ada tanggung jawab keluarga, kita harus bekerja. Jika tidak ada tanggung jawab yang lain, saya mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk melayani bait-Nya, untuk melayani Allah yang hidup. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini masih ada orang-orang yang merindukan diam di rumah Tuhan? Saudara, minta maaf ya. Kalau engkau sudah kehilangan hasrat tinggal dalam rumah Tuhan, engkau harus bertobat. Saudara, jangan berpikir engkau layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu hadir. Tuhan bukan ada di pikiran kita. Tuhan itu bukan ada di angan-angan kita. Jangan kita berimajinasi tentang Tuhan Yesus. Berapa banyak orang berimajinasi tentang Yesus. Saya tidak pernah berimajinasi tentang Tuhan Yesus. Tapi saya mengalami Dia. Saya mengalami rohnya. Sehingga membawa langkah kaki saya untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk melayani dan beribadah. Katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak melayani Tuhan, saudara yang tidak beribadah, bertobatlah. Karena engkau bukan menjadi tempat kediaman Allah. Serius saya katakan. Tekad saya Bapak Ibu Saudara. Kemarin waktu saya mendoakan View di rumah sakit, saya berkata, saya bertekad melalui NCC Indonesia. Saya akan membangun kembali rumah Tuhan. Artinya apa? Saya akan membangun kesakralan gereja lagi. Itu bukan bicara atribut gedung, tidak. Tetapi bagaimana kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus melalui setiap ibadah kita. Setiap pelayanan kita. Saya akan membangun generasi muda yang cinta rumah Tuhan. Generasi muda yang menghormati gereja. Generasi muda yang percaya bahwa Tuhan hadir di gerejanya. Saya akan membangun saudara. Karena hari ini sesuai dengan surat Timotius. Akan terjadi di akhir zaman. Orang tidak menghormati agama. Orang tidak menghormati gereja. Dan orang mulai memungkiri kekuatannya. Saya cari Tuhan, maksud ayat ini apa? Mengapa mereka memungkiri kekuatan agama? Yang dimaksud agama adalah gereja. Tuhan tunjukkan kepada saya. Mereka berkata, kita sudah diselamatkan. Kita tidak perlu aktif lagi. Bahkan tidak, sayalah gereja Tuhan. Yang penting berbuat baik, yang penting saya taat sama Tuhan, saya tidak berzina, saya melakukan firman-Nya. Itu yang penting. Tetapi kata Tuhan, ketika mereka membutuhkan aku, mereka cari gerejaku. Ketika mereka mau menikah, mereka butuh gereja. Ketika mereka dibaptis, mereka butuh gereja. Ketika mereka menyerahkan anak, mereka butuh gereja. Mereka memungkiri kekuatanku. Mereka berkata, aku sudah tidak perlu lagi bergereja. Aku sudah tidak perlu lagi beribadah. Tetapi mengapa ketika mereka mati, mereka mencari seorang pendeta. Saatnya bangkit. Gereja berubah. Bangkitkan gereja Tuhan. Bangkitkan kembali rumah Tuhan. Bangkitkan otoritas gereja.
Saudara, ini gak main-main. Kalau saudara tidak membangkitkan otoritas gereja dalam hidupmu, Allah tidak ada dalam hidupmu, saya katakan dengan berani. Metaverse sudah akan menyerang. Lihat saudara, generasi muda akan direbut. Otoritas gereja hancur. Siapa yang peduli atas anak-anak kecil? Sebentar lagi saudara, kita akan siapkan harus untuk melayani anak-anak kecil balita. Bawa saudara. Bagi saudara yang terbeban segera, saya sudah tidak tahan lagi. Anak-anak kecil layani di sebelah sana. Kita memang belum punya bangunan, kita tidak punya gedung yang bagus. Tapi kita mau melatih anak-anak kecil. Lihat saudara, zaman dulu orang tua ke gereja membawa anak-anaknya. Hari ini mana? Jangan alasan Omikron. Saya kasih tahu saudara, orang yang terkena virus COVID, kalau belum Tuhan panggil dia tidak akan mati. Tapi meskipun saudara belum kena COVID, kalau saudara Tuhan panggil pasti mati. Orang-orang hamba Tuhan yang kena COVID mati, itu karena dia sudah disiapkan rumah oleh Bapa di surga. Saya pernah COVID kena, tapi saya tidak diizinkan mati. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat, tetapi tangan Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Ini serius. Kalau waktu itu saya mati, saya mati. Jangan pernah punya alasan apapun. Jika tidak kita yang membangkitkan gereja, siapa lagi? Apakah kita mau menganggap remeh? Tuhan ajar saya, supaya dia boleh memenuhi umatnya dengan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara saudara menghormati namanya. Bagi saudara yang tidak menghormati namanya dengan ibadah dan pelayanan, engkau menghina Tuhan. Saudara dengar, pelataran Tuhan hari ini diinjak-injak. Bukan hanya oleh orang Kristen, tapi dunia. Siapa yang menghormati baitnya? Siapa yang sekarang menghormati baitnya? Makanya saya senang dengan adat timur. Kekristenan dibangun bukan dari adat barat. Kekristenan dibangun dari adat timur. Adat timur tahu sopan santun. Adat barat tidak tahu sopan santun. Di atas mimbar mereka pakai celana pendek. Lihat saudara. Mereka pakai pakaian-pakaian seenaknya. Siapa yang membangun ini? Setan. Walaupun mereka memakai cara relevan. Saudara, saya sempat terjebak dengan hal ini. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Berterima kasih kepada Bapakku yang di surga dan Roh Kudus yang hadir di gereja kuno. Sampai hari ini gereja-gereja kuno yang menghormati kesakralan gereja tetap hidup subur karena Tuhan ada di dalam mereka. Lihat saudara, jangan kita merasa kita karismatik, Korea Pasekarapa, kita loncat-loncat. Saudara pikir bahwa gereja-gereja kuno itu, saudara anggap itu sudah tidak relevan. No! Saya mau tanya Tuhan, kenapa gereja-gereja itu gak tutup? Tidak, karena mereka menghormati baitku. Siapa yang menghormati bait Tuhan ini? Saudara, jika kita tidak bangkit melalui Jumat Agung, maka gereja akan diinjak-injak oleh dunia. Kekristenan dunia akan masuk ke gereja. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak, rebut anakmu.
Jangan serahkan anakmu kepada duniawi ini yang masuk gereja Tuhan. Mungkin orang mendengar khotbah saya dipikir saya ini pendeta Protestan mungkin Bapak Ibu Saudara. Tidak, saya karismatik. Karismatik itu berbicara roh dan tidak melanggar kesopanan. Itu bukan berarti kemudian di kamar tidur saudara harus pakai jas untuk menghadap Tuhan yang Maha Esa. Bukan. Tetapi baitnya itu ada di tempat ini. Tetap Tuhan Yesus berkata, my church, gerejaku. Gerejaku, jangan sekali-kali saudara membanggakan ini gereja Tuhan. No. Saudara, batu yang dibangun di dalam sebuah gereja. Gereja adalah persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan orang percaya. Orang yang tidak menghormati gereja, dia tidak menghormati Tuhan Yesus. Orang yang tidak menghormati gereja, dia tidak menghormati Allah Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Omikron ini, virus ini masih excuse Tuhan. Awalnya saya berpikir, Tuhan, terima kasih melalui live streaming ini kami tetap bisa beribadah. Tetapi Tuhan mulai menunjukkan kepada saya di mana otoritas gereja. Otoritas gereja hanya ada di dalam perhimpunan orang percaya. Lanjutnya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu di dalam Yesus Kristus. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu. Itu ayat 19 dulu. Ayat 19 ya. Oleh Dialah ia memperdamaikan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah salib Kristus sudah membuat pendamaian. Ya, kehormatan kita kepada ibadah, pelayanan, karena saudara sudah didamaikan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh apa saudara? Kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, Tuhan Yesus mati bukan dengan drama. The Passion of the Christ itu pura-pura dicambuk, kemudian dipaku. Itu semua alat-alat untuk pertunjukan. Tidak sungguh-sungguh. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menebus dosa saudara. Untuk membuat saudara keluar dari neraka. Supaya saudara tidak masuk neraka selama-lamanya. Dia harus menyerahkan tubuh jasmaninya. Untuk dicambuk, dihajar, dihancurkan, dipaku. Dia rela. Tubuh jasmani. Saudara, saya paling takut ketika membayangkan neraka. Ke depan kita harus banyak ngomong neraka. Amin. Hari ini neraka sudah tidak pernah dikabarkan di gereja Tuhan. Sehingga anak-anak muda tanpa sadar ada banyak anak muda Kristen yang akan masuk neraka. Saudara, waktu saya bayangkan neraka, saya bayangkan begini. Saya pernah kena puntung rokok, itu pernah kena. Waktu papa saya kan perokok. Kena puntung rokok, aduh panas selakit saudara. Dan saya bayangkan di neraka itu dinyunyui terus ya saudara. Terus tidak pernah berhenti. Kalaupun sakit gitu, kalau di dunia sakit berhenti kasih minyak tawon atau minyak apa, sembuh. Tapi di sana tidak ada. Ngeri saudara, ada ulat terus. Api terus membakar, tidak ada berhentinya. Siapa yang mau masuk neraka angkat tangan dengan cepat. Saudara, kita nggak mau masuk neraka tapi hidup kita dugem. Kita nggak mau masuk neraka tapi kita mabuk-mabukan. Kita nggak mau masuk neraka tapi kita berzina. Wah,
Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ditegur oleh seorang jemaat berkata, "Bapak, Tuhan Yesus sudah mati untuk membebaskan kita dari neraka. Jangan beritakan neraka, jangan takuti anak-anak. Khotbahkan tentang anugerah." Kelihatannya benar saudara, saya ditipu oleh setan. Tidak, kamu khotbah terlalu banyak anugerah, anak-anakku akan mati. Sebab oleh mulutmu kamu diselamatkan. Oleh pengakuanmu kamu diselamatkan. Oleh percayamu kamu juga diselamatkan. Berapa banyak iblis membuat orang meninggalkan Tuhan Yesus. Berapa banyak hari ini saudara, kesakralan gereja Tuhan mulai hilang. Sehingga banyak orang berpindah agama. Padahal mereka adalah keturunan Nasrani. Padahal mereka adalah orang tuanya, bahkan pendeta. Mana mungkin? Saya terlalu yakin jika ada keluarga yang meninggalkan Kristus, pindah agama lain. Keluarga ini hanya KTP Kristen, termasuk orang tuanya. Walaupun dia pendeta, tapi dia pendeta KTP saya katakan. Tidak mungkin. Jika saudara benar-benar hidup kepenuhan Allah, menghormati setiap penderitaan Tuhan, dinyatakan dalam ibadah, dinyatakan dalam pelayanan, dinyatakan hidup dalam kesalehan. Saya percaya seisi rumah kita, keturunan kita, semuanya akan bersama-sama duduk di rumah Bapa bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Wah saudara, ngeri banget. Saya bilang Tuhan, lebih baik kita melarat di muka bumi. Lebih baik kita menderita saudara. Walaupun kadang saudara neraka itu memang enak. Wah sudah. Saudara, tawaran dunia itu memang sip. Madu rasanya manis. Sampai yang namanya Esau rela menukarkan yang namanya hak kesulungan dengan sup kacang merah. Karena apa? Lapar. Orang yang sudah lapar akan dunia, dia dimasuki setan. Shhh. Saudara, dia bilang neraka rumahku. Lihat saudara. Orang yang sudah dimasuki setan, dia akan bilang neraka rumahku. Dan mereka mengambil jalan kebinasaan. Tuhan Yesus berkata, jalan ke surga itu sempit, berjuanglah. Dengar saudara, berjuanglah. Ke depan Tuhan mau saya mengajarkan umat Tuhan tentang neraka. Bagi orang yang tidak berjuang masuk surga, tidak akan masuk. Mungkin saudara berkata, bukankah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Yes, dia jaminan. Saya punya Tuhan Yesus, saya punya jaminan. Asal saya tekun terus sampai pada kesudahannya. Saya tetap setia, saya tetap tekun. Saya percaya keselamatan sudah saya terima. Katakan amin. Kalau saudara tidak tekun, no. Kita akan belajar terus Bapak Ibu Saudara. Supaya umat Tuhan menghargai. Sebelum semuanya terjadi dan Tuhan Yesus menutup pintu kerajaan surga. Psst. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara dengar, di luar negeri, saya kasih tahu ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang sering ke luar negeri, gereja-gereja di luar negeri sudah tidak laku khotbah seperti ini. Saya kasih tahu, kalau saudara bisa mendapatkan gereja di luar negeri, khotbah seperti yang saya sampaikan, orang yang ada di luar negeri datang ke gereja itu gereja mengalami kepenuhan Allah. Hari ini tidak saudara. Engkau lesbian, engkau homoseksual, engkau gay, biseksual, engkau transgender, masuk surga. Apakah saudara itu benar kebenaran firman Tuhan? Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus tidak melihat dosa kita. Lihat saudara, dia ampuni kita. Kita pasti diselamatkan. Meskipun kita ya sedikit-sedikit nakal lah.
Saudara, one day, kata Tuhan Yesus, I don't know you. Lihat saudara, satu hari aku akan membuka semuanya. Aku akan singkapkan. Kata Tuhan Yesus begini, aku akan berterus terang. Lebih baik hari ini, saudara, engkau berterus terang di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, aku ini hambamu, aku ini pelayanmu, aku ini umatmu. Aku mau diam di rumahmu sepanjang hidup kami. Aku dan seisi rumahku akan melayani engkau selama-lamanya. Katakan amin. Tubuh jasmani bukan angan-angan. Surga bukan angan-angan. Surga bukan pengetahuan Alkitab. Surga bukan teologia. Surga bukan ijazah doktor, profesor, teologiamu. Tidak, engkau boleh membawa doktoralmu sebagai seorang ahli teologi, bahkan profesor, doktor. Tapi ketika engkau masuk ke surga, pintu ditutup. But I don't know you. Karena engkau pembuat kejahatan, memanipulasi. Engkau mengajar umatku. Engkau menjangkau jiwa mereka. Engkau menyelamatkan mereka, membaptis mereka. Tetapi engkau mengajarkan mereka lebih buruk daripadamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi ahli Taurat. Engkau membawa orang ke bait Allah. Tetapi setelah engkau membawa mereka, engkau jadikan mereka lebih jahat daripadamu. Lihat saudara, berapa banyak jiwa-jiwa dibaptis. Kita bangga dengan jiwa dibaptis? Belum, saya belum bangga. Apalagi kalau sudah berkata, Pak di daerah ini Pak ribuan orang dibaptis. Saya jerit, Tuhan apakah mereka semua masuk? Belum selesai, baptisan itu jaminan. Tetapi siapa yang akan mengembalakan mereka? Itu yang terpenting. Kalau cuman baptisan sekali saudara dan semua sudah selesai, hari ini saya tidak ada di tempat ini. Saya lebih baik ngelencer ke luar negeri. Saya kerja, saya bersama istri, kita bangun aja rumah yang bagus. Kalau perlu kita kejar punya jet, haleluya. Jadi saya nggak perlu ke airport, nggak perlu swab, nggak perlu apapun. Saya naik pesawat sendiri, saya punya pilot sendiri, haleluya. Dan saya tidak perlu menghormati ibadah begini, mau Natal, mau apapun. I am the Son of God. Saya sudah menjadi anak Allah. Apakah engkau anak Allah? Orang bisa menyebut anak Allah itu dilempar batu loh saudara. Zaman dulu. Saudara berani ngomong di Israel hari ini, saya anak Allah, batu akan merajam saudara. Tidak boleh seorang pun berkata anak Allah. Tuhan Yesus berkata, I am the Son of God. Mati Tuhan Yesus. Dirajam. Enaknya saudara berkata, kamu siapa? Anak Tuhan. Untung gak dirajam sama malaikat. Anak Tuhan, ibadah gak pernah, pelayanan gak pernah, isinya ngitung duit tiap hari. Itu anak toyol saudara. Haleluya. Saudara tahu anak toyol? Saudara tahu toyol? Pernah dengar? Tahu enggak tahu Pak? Dengar. Tahu orang pakai pesugihan, cari pesugihan dia pakai apa? Toyol. Itu yang curi uang di bank, toyol. Jadi orang yang suka uang, hidup ibadah dipakai hitung-hitung uang, dia temannya toyol. Mari katakan pagi hari ini kamu bukan temannya toyol. Ayo bilang kanan kirimu juga yang di rumah. Haleluya. Jadi tema khotbah kita pagi hari adalah toyol. Gereja Toyol Indonesia. Ada gereja Toyol Indonesia. Apa Pak gereja Toyol Indonesia? Yang tahu Pak Agus Suprapto. Banyak gereja Toyol, gereja dipakai sebagai tempat tidur katanya ya toh. Lah masuk ke gereja dipakai tempat tidur Bapak, bawa folding bed. Kenapa? AC-nya enak Pak. Habis loncat-loncat, tidur. Gereja dijadikan sarang bisnis. Tempat cari apa Pak Agus? Rezeki, cari duit. Lihat, ini Pak Agus terus teriak-teriak. Saya ya tertawa waktu itu kalau dengar. Ada toh catatannya itu? Ada? Masih dibawa nggak catatannya? Nggak dibawa.
Ingat nggak? Tanpa sadar kita ini minta maaf, toyol. Saudara, risiko bagi saya kalau di sini ada toyol pasti keluar. Pasti tinggalkan gereja ini dan dia tidak akan kembali karena Pak Febi mengusir saya, toyol. Tapi di sini tidak ada toyol. Di sini semua anak Allah. Di sini semua anak Tuhan. Amin. Sahabat Allah. Ini bukan drama. Hey, Bapak Ibu Saudara, ini bukan acara celebration, no. Makanya saya ajak, ayo ngambil puasa. Pembantu saya tanya, Bapak sahur enggak tadi pagi? Enggak, saya enggak sahur. Saya tuh pagi-pagi jam 4:30 sudah minum teh manis, kemudian doa. Setelah itu sampai doa lagi 4:30, baru saya nanti minum teh. Kemudian malam buka, pakai nasi bisa, enggak pakai. Kadang enggak makan, saya hanya makan camilan. Loh, Bapak kok kuat, apakah kok bisa? Loh, puasa itu bukan masalah makanan. Saya ini enggak masalah makan. Saya ini puasa itu cuman Tuhan, aku mau mengambil bagian penderitaan-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan. Jadi suka-suka saya, kalau mengambil penderitaan Tuhan bagi saya cukup 1 jam, ya enggak apa-apa. Tapi ya puji Tuhan, jangan begitulah. Ya. Jam 6 pagi sarapan, saya mau bawa pemberitaan Tuhan, jam 12 siang makan, itu jam podo air. Enggak kok saudara, makanya saya tidak pernah paksa orang berpuasa, tidak. Meskipun saudara makan, hati saudara berpuasalah. Katakan dengan cara apa? Hormati gereja Tuhan, hormati ibadah, hormati pelayanan, hormati pekerjaan Tuhan. Mari saudara bersama-sama. Haleluya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam apa Bapak Ibu Saudara? Iman. Nanti sore saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Karena kita ada ibadah pagi sore, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang Sabtu juga masih kita pakai dress code hitam. Maksudnya apa Pak? Gaya-gayaan? Bukan. Kita ini berduka karena Tuhan Yesus masih dikubur. Ayo, saya ini hanya satu tujuan saya, Tuhan, aku mau ngajak umat-Mu mengalami Engkau, memperingati penderitaanmu, supaya kepenuhan Allah terjadi atas hidup umat-Mu, ditandai dengan menghormati gereja Tuhan, menghormati setiap ibadah pelayanan. Kami merindukan keselamatan banyak orang, itu terjadi dalam hidup kami, bukan secara drama, tetapi kuasanya bekerja di dalam diri kita, mengalir keluar. Maka itu saya ajak, kenapa Sabtu, Minggu, kenapa pagi sore. Itu bukan supaya ini rame, tidak. Saya hanya mengajak, ayo merendahkan diri. Karena ini realita, nanti sore saya tunjukkan. Setiap orang yang memperingati aku, maka dia akan dicatat di kitab kehidupan. Nanti sore saya akan lanjutkan. Ini gak main-main saudara. Sebab saya orang pertama kali yang keluar dari Kristen. Ketika hal ini hanya drama dan agamawi, saya tidak mau. Karena saya dulu orangnya tidak suka dengan kekristenan sama sekali. Tapi dia yang datang dari surga menemui saya tahun 98. Oleh karena itu saya tidak pernah melakukan apa kata orang. Saya melakukan apa kata Tuhan Yesus, apa kata firman. Karena saya tahu hidup ini singkat, saudara. Karena tidak mungkin seorang Fabianus Purnama bisa seperti ini. Impossible. Maka itu Bapak Ibu Saudara kembali, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak apa? Bergoncang. Dan jangan mau digeser dari apa saudara? Pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah bulan puasa bagi saudara-saudara kita. Waktu saya merenungkan, Tuhan itu sepertinya membalik pikiran saya. Cara berpikirnya bukan begitu. Selama ini kita berpikir bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita ini sudah dilayakkan. Artinya kita ini sudah nanti mendapat jaminan pasti
tanpa apa yang kita lakukan. Selama ini kita berpikir begitu. Jadi hukum Taurat sudah tidak berlangsung. Maka itu mau ibadah tidak ibadah. Mau doa pagi tidak doa pagi. Mau doa malam tidak doa malam. Tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Karena kita sudah diselamatkan. Waktu saya berpikir Tuhan ngubah. Bukan begitu cara mikirnya. Kamu lihat agama lain. Kalau agama lain masih belum punya tiket. Dia serius sungguh-sungguh. Pagi, subuh, petang, terus berdoa, bersekutu, membangun dirinya. Apalagi kamu yang sudah kupilih, harusnya kamu lebih daripada mereka. Harusnya kamu lebih menghormati gerejaku. Saatnya gerejaku harus bangkit. Yang mengerti tepuk tangan buat Allah kita. Bisa nangkap? Saya minta ampun, Tuhan ampuni kesombongan kami. Kalau ditanya, Bapak kenapa kok nggak ibadah? Loh, kita kan diselamatkan bukan karena ibadah. Ini orang-orang yang calon masuk neraka, saudara. Calon loh ya. Loh sungguh, nggak bisa. Sedangkan orang lain bisa berpikir logis nggak? Seorang lain yang belum dapat tiket, mereka itu rajin ibadah. Belum ketemu Tuhan, mereka jauh. Haleluya. Jauh. Mereka doa. Subuh. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Mulai kecil dibangun. Kemarin saya berbicara dengan seseorang. Bagaimana kejadian ada pengasuh pondok yang melecehkan didikannya, membuat semua pondok menjadi terkena imbasnya. Saya bilang, itu kan oknum Pak, tidak semua pondok begitu. Semua baik, milik Pak Gus Dur juga baik. Bahkan saya katakan semua, bahkan orang-orang top negeri ini pasti mereka memiliki pondok. Pasti mereka membangun amal yang besar. Mereka membangun tempat-tempat untuk membawa anak muda yang mampu maupun tidak mampu. Yang mampu silakan bayar, yang tidak mampu boleh bebas. Tapi mereka dididik takut Tuhan. Mereka dididik untuk agama yang kuat. Mereka sengaja memberikan sebagian uangnya untuk membangun tempat yang terbesar. Hampir semua tokoh-tokoh di negeri ini pasti punya amal yang besar. Di mana orang Kristen? Kita masih mikirkan utang. Puji Tuhan yang tidak ada utang. Amin. Kita masih mikirkan sandang, papan, pangan. Mereka tidak. Oke. Kalau saudara berkata, Pak kami ini kan ya masih orang-orang yang masih kekurangan. Oke, saya mau tanya. Orang kaya Kristen kan banyak. Miliaran saudara duitnya. Kenapa mereka tidak punya satu tempat untuk menaruh amal? Karena mereka pikir tidak perlu lagi beramal Pak. Karena yang kita lakukan adalah ucapan syukur. Emangnya ajaran siapa itu? Dan itu sudah diajarkan bahwa pelayanan itu ucapan syukur. No! Memang kita membalas tapi bukan sekedar itu. Tapi itu satu perjuangan kita. Untuk kita masuk tempat yang sempit. Saya berjuang. Dan Tuhan Yesus berkata, orang kaya sulit masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Waduh, lubang jarum, saudara tahu lubang jarum? Unta itu kan besar. Kata Tuhan Yesus, lebih mudah seorang unta. Kok seorang unta bagaimana sih? Seekor unta masuk lubang jarum. Minta maaf ya. Ini bahasa Tuhan Yesus kalau dalam bahasa gaul Malang ya. Itu satu ilustrasi yang menunjukkan kebacotnya orang kaya Kristen. Nah itu loh. Ada amin. Bersyukur Pak saya tidak kaya. Double kebacut kamu. Pikirmu kamu bisa lepas juga. Kamu tidak memperhatikan. Kamu sudah miskin. Hidup agamamu bobrok saya bilang. Harusnya orang miskin hidup agamanya lebih dahsyat. Tepuk tangan.
Makanya saudara, saya ini sampai bilang gini, saya ini kok nggak yang miskin-miskin gitu loh. Saya mau tunjukkan kalau saya miskin. Supaya saya tinggal di rumah Tuhan, saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Karena ini tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Selesai Jumat Agung Paskah, berubah. Kalau saudara tidak mau berubah, engkau tidak menghormati kematian Tuhan Yesus. Orang yang tidak menghormati kematian Tuhan Yesus berdosa di hadapan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara ini serius. Mari kita berdoa saudara. Buka kedua tanganmu, terimalah berkat pengurapan dari Bapa di surga. Pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan dan menyembuhkan kita semua. Khususnya yang sakit pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat kehidupan, bawalah pulang juga yang di rumah. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bersama saya katakan amin. Yes, tetap semangat.